Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Aqwari Syariah, kembali lagi di cerita Nabi-Nabi bersama gua Rifka Parinaji, dan tentunya tidak sendiri karena sudah hadir juga Anika di sini. Halo semuanya, halo Sobat Aqwari Media, halo Kak Rifki, apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi ini Kak, ini kan sudah memasuki episode 20 CNN cerita Nabi-Nabi ya. Pada episode sebelumnya, yaitu pada episode 19, sudah dijelaskan mengenai wahyu pertama Rasulullah yang diterima oleh Malaikat Jibril. Nah, ada juga nih Kak, dengar-dengar wahyu yang diterima oleh Rasulullah ini sempat berhenti. Nah, itu kisahnya gimana Kak? Oke, ya benar sekali teman-teman sekalian, Sobat Aqwari Syariah, bahwa wahyu itu pernah berhenti atau biasa disebut dengan stagnannya penurunan wahyu. Ya, dalam sebuah buku dikatakan sebagai stagnannya turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Jadi pada saat itu wahyu sempat tidak turun lagi. Nah, kalau di berbagai riwayat yang sering kita dengar, wahyu itu sempat berhenti selama 2 tahun 3 bulan. Namun di dalam buku yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, bahwasannya hadis tersebut tidak sahih. Meskipun masih ada perdebatan ya, apakah itu tidak benar atau tidak. Namun di sini dikatakan bahwa hal tersebut tidak sahih hadisnya. Namun yang dijelaskan adalah bahwa Rasulullah SAW merasa sedih, teman-teman. Jadi karena wahyu nggak turun, merasa sedih. Kenapa? Karena orang yang telah didakwahkan itu merasa ragu nih. Tentunya kafir-kafir Quraisy ini merasa semakin ragu terhadap Rasul, dan bahkan menghina-hina Rasul, meledek Rasul. Hai Muhammad, bener kan kamu itu cuma kemarin tuh setan aja yang datang ke mimpimu, setan aja yang datang ke gua, bukan benar-benar utusan Allah. Buktinya sekarang kamu mana? Tidak ada wahyunya, ditinggalkan oleh Tuhanmu. Jadi membuat Rasul sedih dan membuat Rasul juga ragu. Benar atau tidak ya saya ini Rasul, karena wahyu tidak turun lagi, petunjuknya nggak hadir lagi nih gitu. Jadi itu adalah pernah ada masa seperti itu. Namun karena Rasul tetap berusaha, artinya dia tidak putus asa nih, tidak, meskipun tadi ya merasa sedih, tapi tidak membuatnya putus asa, tetap melakukan ibadah, tetap melakukan zikir, tetap melakukan penyucian diri, hingga akhirnya Jibril kembali hadir setelah wahyu pertama, kemudian juga beberapa petunjuk dari Allah, dan sempat berhenti. Rasul sedih, tapi Rasul tidak kecewa, Rasul tidak putus asa, maka datanglah kembali wahyu yang diantar oleh Jibril. Jadi seperti itu. Jadi kisahnya benar ya Nika ya, gitu. Riwayatnya benar bahwa peristiwa itu ada. Tapi untuk tahunnya berapa lama nih berhentinya, itu memang ada perbedaan pendapat. Oh gitu. Terus setelah berhentinya wahyu, maksudnya setelah wahyu itu sempat berhenti datang gitu kan, wahyu apa nih Kak yang datang setelah ada lagi gitu, Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah lagi, itu apa? Oke, ini sangat menarik teman-teman. Jadi surat apa sih yang datang setelah berhentinya wahyu? Kalau kita melihat riwayat ataupun pendapat para ulama, yang paling sering kita dengar itu adalah turunnya surah Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadrak sampai akhir. Karena memang secara konteks pas banget ya, bahwa Rasul waktu itu sedih gitu ya, dianggap berbohong, kemudian diledekin dan lain sebagainya. Terus datang surah Al-Insyirah, benar-benar melapangkan dada gitu. Yang tadinya khawatir, yang awalnya ragu, yang awalnya sedih, datang kembali wahyu, maka lapanglah dada Rasul. Nah, itu yang masyhur kita dengar. Namun di dalam cerita ini disebutkan bahwa surah yang turun adalah surah Al-Muddatsir, ayat 1 sampai 5. Dan ini juga relevan teman-teman sekalian ketika kita hubungkan dengan kondisi ataupun perasaan Rasul saat itu. Jadi di dalam surah Al-Muddatsir ayat kedua tepatnya, di situ adalah kum fa'anzir.
ada kata kum fa'anzir, yang artinya memerintahkan Rasul untuk kembali bangkit. Yang tadinya Rasul sedih, yang tadinya Rasul khawatir, yang tadinya Rasul kecewa karena diledek-ledekin oleh berbagai masyarakat yang tidak percaya kepada Rasul. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan kum fa'anzir, bangun, bangkit lagi. Dan teman-teman sekalian, ayat ini kemudian terus menjadi pelucut Rasulullah SAW hingga akhirnya beliau selesai mendakwahkan Islam ini, ya, hingga beliau wafat. Beliau tidak pernah lagi kecewa, beliau tidak pernah lagi mengeluh, beliau tidak pernah lagi terjatuh untuk berdakwah. Meskipun kita pernah dengar ya, di situ hampir dibunuh, ada pembunuhan hingga akhirnya beliau harus hijrah, beliau kemudian dicela, beliau kemudian diusir, beliau kemudian dilemparin batu juga pernah. Kita pernah mendengar betapa beratnya ujian Rasul dalam mendakwakan Islam. Tapi beliau tetap berdiri, beliau tetap tegak. Karena apa? Di antaranya adalah datangnya surah Al-Mudaththir ayat kedua yang mengatakan kum fa'anzir, bangunlah, bangkitlah. Dan Rasul setelah kebangkitan itu tidak pernah kembali terjatuh hingga akhirnya beliau selesai melaksanakan dakwah di Madinah. Seperti itu jadi kisahnya nih ke. Oh, berarti ayat itu bisa dijadikan kayak sebagai ayat penghibur gitu ya. Ayat penghibur agar kalau kita sedang bersedih kita jadi enggak down lagi, bisa jadi bangkit lebih baik lagi ya, begitu ya Kak ya. Oh, begitu. Berarti menarik banget nih Kak. Ternyata ada kisah-kisah sedihnya, ada kisah solusi dari sedihnya juga gitu kan dari ayat tersebut. Oke deh kalau gitu, menarik sekali. Iya, baik teman-teman sekalian, sobat Aqwari Syariah. Alhamdulillah kita pada hari ini sudah menyelesaikan terkait dengan terhentinya turunnya wahyu kepada Rasul dan ayat apa yang hadir ketika wahyu kembali turun. Oke, demikian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tentunya dengan cerita-cerita Nabi yang lebih menarik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.